Perkenalkan, nama saya Sardona Baban. Saya dari kelas TIP 21 kelas TIP 2102. NPM saya 21110084. Di sini saya ingin mempresentasikan tugas mikroprosesor yang diampu oleh Pak Iksan Paninduri. Materi pertama itu secara mikroprosesor. Mikroprosesor pertama kali pada 15 November 1971. Mikroprosesor 404 atau 4 bit berisi 2300 transistor yang dapat mengelola 4 bit informasi pada kecepatan 740 kHz. Transistor pertama diciptakan pada 23 Desember 1947 oleh John Barden, Walter Brattain, dan William Shockley di Bell Laboratories. Chip pertama 12 September ditemukan pada 12 September 1958 oleh Jack Kilby, membuat IC osilator sederhana 5 komponen yang diintegrasikan. Intel 4004 atau A pertama awalnya digunakan untuk kalkulator saintifik merek Busicom. Kemudian insinyur Intel menyadari bahwa rancangan chip tersebut bisa digunakan untuk beberapa tujuan atau multi-purpose, sehingga terlahirlah mikroprosesor pertama. Intel 8008 dirancang dan dibuat oleh Intel dan diproduksi pada bulan April tahun 1972. Jet versi awal dari 808 berjalan pada 0,5 MHz. Jet meski lebih lambat dari 404, namun 8008 memproses 8 bit data. Dirilis pada 1974, Jet penyempurnaan dari 8080 Jet dikemas dalam bentuk DIP 40 kaki. Jet mempunyai memori sebesar 64 KB baik dalam bentuk ROM maupun RAM. Jet kecepatan 2 MHz. Jet dianggap sebagai rancangan prosesor mikroprosesor pertama yang benar-benar dapat digunakan bermanfaat. Jet 80 buatan Zilog tahun 1975 sampai 1976. Jet penyempurnaan dari 8080 buatan Intel. Jet perangkat instruksi yang lebih besar. Jet kemampuan yang lebih tinggi. Jet perangkat keras lebih sederhana. Jet mendukung perangkat lunak. 8080 Jet kecepatan 2,5 Hz, 4 MHz, atau Jet 80A up to
6 up to 6 atau Z80B dan 8 MHz atau Z80H. Mikroprosesor 80286 pada tahun 1984 belakangan diperkenalkan mikroprosesor dengan kecepatan clock 8,10 dan 12 MHz yang digunakan pada IBM PC atau PCAT dan yang telah menjalankan MS-DOS kelak menjadi standar PC selama hampir 10 tahun. Mikroprosesor 80386 sebuah chip 32 bit dengan 275 transistor dan kemampuan menjalankan berbagai macam program sekaligus. Combat komputer melambungkan IBM dengan PC yang didasarkan pada 80386. 1987 VIA Technologies didirikan di Fremont, California. Mereka akan menjual chipset Core Logic X86. Mikroprosesor 80486 pada tahun 1989 80486 diluncurkan dengan 1,2 juta buah transistor dan built-in mat koprosesor. Intel telah memprediksi pengembangan prosesor multicore suatu saat pada tahun 2000-an. Intel Pentium prosesor. Pada tahun 1993 transistor 3,1 juta prosesor 66 MHz Pentium dengan teknologi superclass diperkenalkan. Dirilis pada tahun 1995, prosesor yang dirancang untuk digunakan pada aplikasi server dan workstations yang dibuat untuk memproses data secara cepat. Prosesor ini mempunyai 5,5 juta transistor yang tertanam. Pada tahun 1997, Intel meluncurkan teknologi prosesor 64 bit EPIC yang juga memperkenalkan MMX Pentium untuk aplikasi prosesor signal digital yang juga mencakup grafik, audio, dan pemrosesan suara. VIA mengakuisisi Cirrus, Chord, dan Centaur teknologi pembuatan prosesor X86 dan X87 koprosesor. Prosesor Pentium 3 merupakan prosesor yang diberikan tambahan 70 instruksi baru yang secara dramatis memperkaya kemampuan pencitraan tingkat tinggi 3 dimensi, audio streaming, dan aplikasi-aplikasi video serta pengenalan suara. Intel Pentium 4 prosesor. Pada tahun 2000 debut Pentium 4 dengan 42 juta transistor. Prosesor Pentium 4 merupakan produksi Intel yang kecepatan prosesnya mampu menembus kecepatan hingga 3,0 GHz, 3,6 GHz. Intel prosesor dual core, proses berbasis 64 bit dan disebut dual core karena menggunakan dua buah inti dengan konfigurasi 1 MB L2 chart pada tiap core, 800 MHz FSB, dan bisa dioperasikan pada frekuensi 2,8 GHz, 3,8 GHz, dan 3,2 GHz. Pada prosesor jenis ini juga disertakan dukungan hyperthreading.
Intel Processor Core 2 Duo. Intel memperkenalkan prosesor Core 2 atau Duo di bulan Juli. Intel Processor Core 2 Quad. Intel memperkenalkan prosesor Core 2 Quad di bulan Januari. Prosesor untuk tipe desktop dan digunakan pada orang yang ingin kekuatan lebih dari komputer yang ingin memiliki 2 buah core dengan konfigurasi 2,4 GHz dengan 8 MB L2 charge atau sampai dengan 4 MB yang dapat diakses setiap core atau 1,6 GHz front side bus dan internal design forward atau TD. Jenis-jenis mikroprosesor. 1. Mikroprosesor Intel 404 chip 404 dan 808 8000. Mic 2 mikroprosesor Intel 8008 tahun 1974. 3. Mikroprosesor Zilog 80 dari Motorola. 4. Mikroprosesor Intel 80386 tahun 1993. Bentuk 5. Bentuk Intel Pentium 3 Internet. 6. Layout mikroprosesor Intel Pentium 4. 7. Intel Pentium 4 Extreme Edition 3,73 GHz. Materi pada pertemuan kedua, sistem prosesor dan arsitektur prosesor. Ini adalah beberapa gambar Sandy Bridge dan berapa lagi arsitektur sistem komputer. Ada sejumlah tingkatan dalam kita mempelajari konstruksi dan organisasi sistem komputer. Perbedaan paling sederhana di antara tingkatan tersebut adalah perbedaan antara hardware dan software. Kita bisa memandang hardware sebagai tingkat komputer yang paling bawah dan paling dasar, di mana pada hardware ini layer atau software ditambahkan. Software tersebut duduk bertempat di atas hardware, menggunakannya dan mengontrolnya. Hardware ini didukung software dengan memberikan atau menyediakan operasi yang diperlukan software. Hardware dan software merupakan tingkatan sederhana arsitektur komputer. Di sini ada beberapa hardware level perangkat layar. Ada yang pertama layar perangkat fisik, kedua layar logika digital, layar ketiga layar mikroprogramming, keempat layar mesin, kelima layar sistem operasi, keenam layar software urutan atas, keenam layar aplikasi. Organisasi fisik komputer. Merancang dan membangun komputer baru dari awal adalah proses yang mahal. Juga biaya komponen per unit akan tinggi dan jika komponen tersebut tidak diproduksi secara massal. Faktor ini menyebabkan sebagian besar pabrikan komputer mengkonstruksi komputer mereka dari kombinasi komponen standar yang bervariasi. Prinsip modular construction atau konstruksi modular ini berlaku bagi berbagai tingkatan desain. Tiga bentuk konstruksi yang sedikit berbeda adalah dari yang terkecil sampai yang terbesar. Yang pertama komputer single chip, yang kedua komputer single board, yang ketiga komputer multiple board based.
Prosesor terdiri atas dua elemen utama, yaitu kontrol unit (CPU), yang kedua Arithmetic and Logic Unit atau ALU. CPU dan ALU beroperasi bersama dengan sejumlah komponen prosesor tambahan. Semua komponen prosesor tersebut seluruhnya elektronik. Fungsi prosesor adalah A. Untuk mengontrol penggunaan penyimpanan utama yang digunakan untuk menyimpan data dan instruksi. B. Untuk mengontrol rangkaian operasi. C. Untuk memberi perintah kepada semua bagian sistem komputer. D. Untuk menyelenggarakan pemrosesan. Ini gambar rincian prosesor. Unit kontrol adalah pusat syaraf komputer yang mengkoordinasikan dan mengontrol semua operasi hardware, yakni operasi unit peripheral, memori utama, dan prosesor itu sendiri. Cara beroperasinya dengan berurusan setiap instruksi secara urut dalam operasi tahap yang disebut phase execute exlay, siklus jemput jalankan. Unit kontrol secara otomatis menangani instruksi secara urut seperti urutannya dalam penyimpanan utama. Ia melakukan ini dengan menggunakan register yang disebut program counter atau PC atau sequence control register atau SCR yang menyangka alamat lokasi instruksi berikutnya yang akan dijalankan. Unit Arithmetic dan Logika ALU. ALU mempunyai dua fungsi utama. Ia menyelenggarakan operasi aritmatika, misalkan penambahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. 2. Menjalankan operasi logis tertentu, misalnya pengajuan apakah dua item data cocok. RISC dan CISC. Ada cara alternatif populer dalam rancangan prosesor, di mana prosesor hanya mempunyai set instruksi sederhana yang didasarkan pada set instruksi kecil. Nama mesin semacam ini adalah Reduced Instruction Set Computer atau RISC. Untuk membedakannya dengan yang tradisional, maka alternatif tradisional tersebut disebut Complex Instruction Set Computer atau CISC. Dalam beberapa kondisi komputer RISC bisa mempunyai kinerja yang sangat tinggi bila dibandingkan dengan komputer CISC. Namun perbandingannya sulit dibuat sebab mungkin akan diperlukan banyak instruksi RISC untuk mengerjakan sesuatu yang bisa dikerjakan dengan satu instruksi CISC dalam beberapa situasi, sehingga jumlah instruksi yang dijalankan per detik bukanlah basis yang kuat untuk perbandingan. Juga program bahasa mesin pada mesin RISC berisi lebih banyak instruksi daripada program bahasa mesin pada CISC. Dan oleh karenanya program pada RISC tersebut lebih banyak memerlukan ruang penyimpanan. Arsitektur sistem komputer kecil. Arsitektur dari suatu konfigurasi biasanya untuk sistem yang didasarkan pada mikrokomputer ditunjukkan pada gambar 8. Asalkan terdapat slot yang mencukupi dalam bus tersebut, unit-unit lainnya bisa dipasangkan. Arsitektur sistem komputer, mini komputer, dan mainframe. Sistem mini komputer yang lebih kecil dapat dibedakan dari sistem berdasarkan mikrokomputer yang lebih besar. Namun demikian, mini komputer biasa mempunyai fasilitas yang sangat berbeda dari mikrokomputer, dan pada hakikatnya ia merupakan versi terskala kecil dari saudara kandungnya, komputer mainframe. Fasilitas hardware dari suatu sistem mini komputer biasa. Prosesor 32 bit berukuran menengah dan penyimpanan utama yang cukup untuk menangani kebutuhan
pemrosesan data dari sejumlah terminal atau workstation, misalnya 10 sampai 100 MB penyimpanan utama. Dua, beberapa atau banyak unit hard disk, baik yang di fixed maupun yang extendable, dan penyimpanan pita magnetis. Dalam beberapa khusus, perangkat ini bisa mempunyai kapasitas yang lebih besar dan kecepatan akses lebih tinggi daripada perangkat yang digunakan mikrokomputer. Dalam pengertian luas, segala komputer yang berisi lebih dari satu proses bisa disebut komputer multiprosesor. Namun demikian, pengertian atau istilah ini biasanya dimaksud untuk menyebut prosesor yang menggunakan bersama memori utama yang sama. Jika prosesor itu masing-masing mempunyai penyimpanan utama sendiri, namun menggunakan bersama atau share disk dan peripheral lain, maka sistem itu kadang-kadang disebut clustered system. Arsitektur alternatif. Banyak dari komputer yang telah dirancang dengan tujuan untuk mencapai kecepatan komputasional yang lebih besar. Dua pendekatan atau cara yang telah mencapai keberhasilan adalah pipeline mechanics, dua arah prosesor. Materi pertemuan ketiga, bahasa assembly. Bahasa assembly adalah bahasa komputer yang kedudukannya di antara bahasa mesin dan bahasa level tinggi, misalnya bahasa C++, Pascal, Turbo Basic, Java, dan sebagainya. Bahasa C atau Pascal dikatakan sebagai bahasa level tinggi karena memakai kata-kata dan pernyataan yang mudah dimengerti manusia, meskipun masih jauh berbeda dengan bahasa manusia sesungguhnya. Assembler adalah program yang bekerja membantu penulisan instruksi dalam format bahasa Inggris sehingga mudah dibaca dan dipahami. Kelebihan bahasa assembly: satu, ketika compile lebih kecil ukurannya. Dua, lebih efisien atau hemat memori. Tiga, lebih cepat dieksekusi. Kesulitan bahasa assembly: satu, dalam melakukan suatu pekerjaan, baris program relatif lebih panjang dibanding bahasa tingkat tinggi. Dua, relatif lebih sulit untuk dipahami, terutama jika jumlah baris sudah terlalu banyak. Tiga, lebih sulit dalam melakukan pekerjaan rumit, misalnya operasi matematis. Struktur instruksi bahasa assembly: operation code, sort operands, destination operand atau tujuan, contoh LDA atau H. Software 780, title bar menunjukkan nama program dan status dari aplikasi Z80 simulator. Menu bar pilihan menu yang ada pada aplikasi Z80 simulator. 3. Program locator box menunjukkan alamat program yang sedang di-load pada aplikasi Z80 simulator. 4. Register status box menampilkan isi data general register pada aplikasi Z80 simulator. 5. Flag register status box menampilkan isi data register bendera pada aplikasi Z80 simulator. Dan ada beberapa lagi. Peralatan penunjang Z80 simulator: ada assembler tools, assembler adalah peralatan yang digunakan untuk menerjemahkan program assembly menjadi bahasa mesin. Tool ini berfungsi untuk mengedit atau membuat file yang nantinya diassembly dan dapat disimulasikan dengan
di-load ke memori simulator terlebih dahulu. File yang disimpan akan berekstensi ASM. Setelah proses assembly selesai, maka akan dihasilkan dua buah file. Pertama, berekstensi OBJ binary image atau binary image yang dapat langsung di-load ke memori CPU. Kedua, berekstensi LST yang merupakan assembler listing, dapat digunakan untuk debuggers. File berekstensi hex Intel juga dapat dihasilkan jika diperlukan. Dapat pula menggunakan assembler eksternal seperti TASM dan MASM. Memory editor berfungsi untuk menampilkan isi memori. Nilai dari setiap alamat memori akan terisi secara otomatis sesuai dengan nilai update program, atau juga dapat diubah secara manual dengan mengklik dan menuliskan isinya secara langsung. Untuk melihat alamat memori yang akan dituju dapat diketahui dengan melihat titik poin pertemuan antara alamat awal horizontal dan alamat akhir. 4. Materi keempat, bahasa mesin dan assembly. Bahasa mesin instruksi yang dari memori untuk kemudian dieksekusi oleh mikroprosesor berformat biner, kombinasi angka 0 dan 1 yang disebut bahasa mesin. Dasar pemrograman assembly. Istilah dalam pemrograman assembly: mode pengalamatan, pembagian instruksi. Istilah dalam pemrograman assembly: memori, I atau O, port, alamat, datar atau datar, register, instruksi, mnemonic, opcode, operands, komputer. Kode mesin, bahasa assembly, assembler, compilers. Style penulisan program. Assembly, kode mesin, listing program. Register berada dalam CPU atau mikroprosesor, digunakan untuk menyimpan data selama proses atau program atau subprogram perjalanan, bersifat sementara, cepat. Keempat, cepat. Kelima, memerlukan kode instruksi yang pendek. Keenam, memiliki atau menggunakan nama tertentu. Memori berada di luar CPU, harus ada. CPU hanya dapat memproses dari memori. Digunakan untuk menyimpan program dan data, bersifat permanen atau sementara. Jumlah atau ukurannya besar atau banyak, jauh lebih banyak dari register, lebih lambat dari CPU atau register, memerlukan kode instruksi yang lebih panjang, memiliki atau menggunakan data atau alamat memori. I atau O berada di luar CPU, harus ada kalau ingin berhubungan antara sistem mikro dengan dunia luar. Tidak bersifat menyimpan data, hanya melewatkan data. Kapasitas terbatas atau lebih kecil dari memori, lebih lambat dari CPU, register atau memori, menggunakan alamat port. Alamat register dinyatakan dengan nama, sedangkan memori dan port dinyatakan dengan alamat. Alamat menyatakan untuk 8086. Data menyatakan sesuatu yang disimpan, diproses, disalurkan, baik beberapa suatu nilai atau kode program, dapat disimpan di register atau memori. Dalam 8086, data yang diproses dalam bentuk satuan 8 bit atau 1 byte dengan nilai 0 sampai dengan 255. Kode mesin, program yang umumnya ditulis dalam bentuk kode hexa, merupakan kode yang dimengerti oleh mesin CPU atau CPU, terdiri dari alamat dan kode instruksi. Data-data berupa program yang disimpan di memori.
Instruksi menyatakan suatu perintah atau program tunggal terdiri dari objek dan opkode dan operand. Label suatu tulisan yang digunakan untuk menunjukkan posisi dari suatu instruksi. 2 digunakan untuk menggantikan alamat pada penulisan bahasa assembly. 3 terkadang label dapat digunakan sebagai data. 4 nilai sesungguhnya dari label tidak dapat diketahui sebelum semua program selesai dan diterjemahkan ke dalam kode mesin. Ditandai dengan titik 2 5 ditandai dengan titik 2 setelah nama label. Penjadwalan proses. Pertemuan materi kelima, penjadwalan proses. Penjadwalan CPU didasarkan pada SO yang digunakan prinsip multiprogramming. Dengan cara mengalihkan kerja CPU untuk beberapa proses, maka CPU akan semakin produktif. Pada multiprogramming selalu akan terjadi beberapa proses berjalan dalam suatu waktu, sedangkan pada uniprogramming hal ini tidak akan terjadi karena hanya ada satu proses yang berjalan pada suatu tertentu. Round robin scheduling. Konsep dasar dari algoritma ini adalah penggunaan time sharing. Pada dasarnya algoritma ini sama dengan VCVS, hanya saja bersifat primitif. Digunakan quantum time untuk membatasi waktu proses. Jika sesuatu proses memiliki CPU burst lebih kecil dibandingkan dengan quantum time, maka proses tersebut akan melepaskan CPU jika telah selesai bekerja, sehingga CPU dapat segera digunakan oleh proses selanjutnya. Sebaliknya, jika suatu proses memiliki CPU burst yang lebih besar dibandingkan dengan quantum time, maka proses tersebut akan dihentikan sementara jika sudah mencapai quantum time, dan selanjutnya mengantar kembali kepada posisi ekor dari ready queue atau CPU, kemudian menjalankan proses berikutnya. Misalkan ada tiga prosesor, P1, P2, dan P3 yang meminta layanan CPU. Jika quantum time sebesar 4 ms, maka proses burst time P1 sama dengan 24, P2 sama dengan 3, P3 sama dengan 3. Sekianlah hasil presentasi saya. Bila ada tutur kata yang salah, saya mohon dimaafkan.